Pengukuhan, Forum Koordinasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau FKTSLP Sulawesi Selatan. Periode 2022-2027. Oleh Gubernur Sulawesi Selatan di Baruga Karaeng Patinggaloang tanggal 23 Mei tahun 2022. Sebagaimana yang akan dilakukan sebentar, yaitu keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 908/4 tahun 2022 tentang pengukuhan koordinasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan masa bakti 2022-2027 tentang pengukuhan forum koordinasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan masa bakti 2022-2027. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Gubernur Sulawesi Selatan menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan, memutuskan, menetapkan kesatu, mengukuhkan forum koordinasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan masa bakti 2022-2027 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, dan seterusnya. Kelima, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki kekuatan mengikat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Senin tanggal 23 bulan Mei tahun 2022, saya Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, dengan ini secara resmi mengukuhkan saudara-saudari berdasarkan keputusan Gubernur nomor 908/4 tahun 2022 tentang pengukuhan forum koordinasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan Provinsi Sulawesi Selatan masa bakti 2022-2027. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat kepada kita semua. Amin. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati Panglima Kodam 14 Hasanuddin, yang saya hormati Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang mewakili, yang saya hormati Panglima Komando Operasi Udara 2, yang saya hormati Komando Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 6,
Makassar. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, yang saya hormati Kabinda Sulawesi Selatan, yang saya hormati pimpinan Bank Indonesia, pimpinan perbankan, BUMN, BUMD, PMA, perusahaan swasta nasional dan daerah. Yang saya hormati dan banggakan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah memberikan kepercayaan dan amanah kepada kita semua untuk memimpin Forum Koordinasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau FKTSLP Provinsi Sulawesi Selatan masa periode 2022-2027. Semoga kami diberikan kekuatan dan kemudahan untuk menjalankan tugas dan amanah dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, setelah melalui proses yang panjang dengan berbagai dinamika, akhirnya pada hari ini Forum Koordinasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan resmi dikukuhkan oleh Bapak Gubernur Sulawesi Selatan. Tepuk tangan dulu, luar biasa. Hari ini adalah hari sangat bersejarah buat kita. Kita tahu bahwa pada tanggal 18 di kantor Bank Indonesia, Pak Kosa Imam Kerana, saya sebenarnya terlambat datang Pak Gubernur. Karena seluruh sektor ada, BUMN, BUMD, badan usaha, ternyata dinamika pemilihan sangat alot. Dan saya datang, mereka langsung menunjuk saya sebagai ketua. Dan seketika itu Pak Kaban, Pak Andi Darmawan Bintang meminta saya agar penyusunan struktur tidak boleh lebih dari 3 minggu. Bapak bisa bayangkan tugas yang sangat mulia berdasarkan Undang-Undang 40 2007 ya tentang kewajiban CSR harus saya selesaikan dengan cepat dengan teman-teman saya yang begitu banyak, sehingga saya mencoba buat pendekatan. Saya datangilah Bank Indonesia, beliau ada di tengah-tengah kita. Saya meminta untuk membantu Bapak Gubernur kita di Sulawesi Selatan untuk mengkoordinir Himbara dan Perbanas. Jadi beliau di samping Ketua Bank Indonesia juga mengkoordinir Perbanas, sehingga perbankan ada di tangan beliau sebagai Ketua 1. Tepuk tangan untuk beliau. Untuk duduk di sini tidak gampang, Pak. Yang kedua, tentu BUMD. BUMD ini adalah aset Provinsi Sulawesi Selatan dan juga punya CSR yang sangat besar. Saya pikir-pikir apakah Persiroda atau Bank Sosialbar. Saya coba dekati pada saat itu dirutnya, dan dirutnya juga bersedia menjadi ketua 2. Ya, sekarang ada di tengah kita Pak Yulis. Berdiri Pak Yulis, luar biasa ini. Nah, CSR nanti untuk BUMD beliau lah akan berdiri. Berarti kekuatan Pak Gubernur sudah ada 2. Sumber dari perbankan, sumber dari BUMD. Sekarang yang ketiga, di Indonesia ini khususnya di Sulawesi Selatan, garis batas Sulawesi Selatan ada BUMN juga bekerja dan punya CSR yang sangat besar. Nah, saya berpikir kalau menjadi ketua 3 ini harus orang yang memiliki kemampuan leadership di wilayah situ. Saya pikir-pikir Pelindo yang bagus karena tidak ada transportasi yang tidak bersinergi dengan bidang usaha BUMN atau perusahaan karya-karya yang ada. Beliau adalah Pak Toto, berdiri Pak Toto. Ini juga kekuatan kita di CSR, Pak. Makanya di foto tadi itu saya rapat di Bank Indonesia, mengklirkan, saya rapat di Bank Sosialbar, kemudian saya rapat di Pelindo. Terakhir saya sangat gelisah. Kenapa saya gelisah? Karena yang bisa mengkoordinir PMA, swasta nasional dan swasta lokal, siapa kira-kira yang punya kewibawaan dan energi yang kuat? Saya renungi baik-baik, saya tanya teman-teman, jatuhnya saya kepada Ibu Fatimah Kala. Berdiri Ibu Fatimah Kala. Indonesia sekarang Bapak Ibu ada di timur, ya. 2014 Tesla sudah bekerja di kita di sini. Perusahaan besar ada semua di timur, ada di Indonesia. Sayang sekali CSR yang mereka miliki kalau kita tidak rapikan menjadi energi untuk pembangunan Sulawesi Selatan, saya kira kita tidak akan bisa maju. Olehnya itu dengan pelantikan tadi atau pengukuhan merupakan momentum yang sangat baik.
Terima kasih kembali Pak Gubernur. Bapak Gubernur, Forkopimda dan para hadirin yang saya muliakan. Keberadaan FKTSLP akan memberikan peluang dan kesempatan yang nyata bagi dunia usaha untuk turut berkontribusi dalam pembangunan Sulawesi Selatan melalui program CSR-nya. Bagi pemerintah, CSR menjadi alternatif support dalam pembiayaan pembangunan, sedangkan bagi masyarakat tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan lingkungan hidup. Olehnya itu, kami berharap kepada pemerintah dan Forkopimda yang hadir hari ini untuk memberikan perlindungan dan keamanan kepada pelaku usaha agar tidak ada lagi para pihak yang mengganggu kenyamanan berusaha dan dalam pengelolaan CSR-nya. Dengan demikian, makasih. Dengan demikian, maka para pengusaha dapat meningkatkan produktivitasnya untuk memaksimalkan laba sekaligus dapat memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Bagi perusahaan yang belum memenuhi kewajiban CSR-nya, agar kita dapat bersama-sama membina dan mendorong partisipasi perusahaan untuk melaksanakan kewajiban CSR-nya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bapak Gubernur, Forkopimda, hadirin yang saya muliakan, melalui forum FKTSLP ini, kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk turut mendukung dan memperkuat program prioritas pembangunan daerah dan mensinkronisasikan program-program CSR perusahaan tersebut dengan program prioritas pembangunan pemerintah Sulawesi Selatan. Akhir kata, melalui forum yang mulia ini, kami menegaskan bahwa segenap pengurus FKTSLP yang dikukuhkan pagi ini siap bekerja dan mendukung program-program pembangunan yang telah menjadi prioritas pemerintah. Sebagaimana yang tertuang tentunya visi dan misi Gubernur serta RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Kami yakin bahwa pengurus FKTSLP ini dapat menjalankan amanah dan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan. Bapak Ibu, sebelum kami dilantik, saya ada waktu 1 bulan membuat peraturan organisasi dan peraturan ketua umum. Saya belajar sewaktu saya diangkat oleh Pak Jokowi selaku Dewan Pengawas BPJS bahwa sebuah organisasi besar seperti ini tanpa aturan, disinilah sumber masalah yang kadang terjadi. Hari ini teman-teman saya yang ada tadi di video sudah membuat peraturan organisasi dan peraturan ketua umum, sehingga besok Pak Gubernur kami sudah bisa bekerja dengan baik berdasarkan hasil yang kami rumuskan bersama dengan teman-teman pakar tadi. Bapak pasti heran organisasi kita kok banyak pakar, padahal beliau-beliau yang punya kecerdasan dan kemampuan yang sangat tinggi. Pertama-tama hadirin saya banggakan dan saya cintai, pada hari ini alhamdulillah akhirnya kita untuk pertama kali kita memiliki forum CSR. Forum CSR ini banyak yang menganggap bahwa hal yang biasa-biasa, tetapi arti pentingnya luar biasa ketika kita sungguh sangat membutuhkan bantuan-bantuan kemanusiaan, kebencanaan. Saya sendiri merasakan itu. Dan terima kasih banyak untuk Pak Ketua Umum dengan kerja keras, dengan waktu yang diberikan tidak panjang merumuskan, dan saya lihat sudah komplit semua timnya. Makanya begitu ditanya bagaimana dengan format dan pengukuhannya, saya bilang pokoknya bisa segera secepat. Ini penting sekali. Banyak yang mengabaikan ini. Harus ditahu, CSR sekarang tidak seperti yang dulu. CSR sekarang dipertanggungjawabkan kepada negara. Semua APH juga sudah mulai masuk melihat ini. Bapak bawa kemana CSR? Karena tanggung jawab sosial untuk masyarakat
adalah pertanggungjawaban yang sedianya menjadi milik negara. Banyak yang punya perusahaan, CSR-nya diberikan ke perusahaannya sendiri. Banyak. Dan itu normal dibuat sama orang. Tapi saat ini kita akan mempertegas bahwa dengan adanya ini, itu tidak akan terjadi. Kalau terjadi, kami tidak bertanggung jawab. Yang kedua, ini juga membantu sekalian bahwa apa yang menjadi kewajiban kita 2,5% tidak besar kalau tidak salah. Karena ada CSR umum, ada CSR khusus. Kami tahu yang khusus, tapi kami tahu juga yang umum. Bahwa ini harus kita segera sinergikan supaya upaya pelaporan kepada pertanggungjawaban nantinya, karena ini akan dilingkan kemana-mana ya Pak. Ini akan dibuatkan sengaja kita sudah ada juga ketuanya Bapak Litbangda, memang bagian perencanaan. Ini Bapak Litbangda, Kepala Bapeda. Kepala Bapeda ini nanti merencanakan apa yang harus dibikin. Ini negara ini harus ditertibkan semua. Karena kenapa? Kalau kita tidak bersatu sekarang, kita tidak kuat. Banyak nanti yang tidak terarah, banyak nanti tidak terkoordinir. Kami coba fasilitasi, makanya tim yang kami bentuk itu bukan untuk menerima uang untuk kami kelola. Lebih banyak adalah bagaimana kami sifatnya adalah bisa menyalahkan barang lebih baik. Kita malah menganjurkan lebih baik. Bentukan apa? Bisa juga dibuat nanti. Mereka punya tim, kita punya tim. Inspektorat juga sudah ada di dalam. Tim-tim lain di dalam. Makanya dengan begini nanti link satu sama lain terus sampai di Barjas kami nanti. Kami akan buat nanti link login ini tidak bisa masuk kalau tidak punya login. Mau mendaftar di sana silakan, tapi kalau tidak bisa punya akun susah. Kenapa? Perusahaannya sudah terdeteksi. Kalau terdeteksi seperti ini namanya single ID. Single ID kemanapun sudah susah. Tapi kalau ada itu get pass untuk masuk kemana-mana, pasti akan mudah juga. Harapan kami semuanya saling bersinergi. Inilah bentuk sinergi yang kita inginkan sebenarnya. Bahwa bagaimana kami mensupport dari semua sistem regulasi, sistem pengaturan, tapi nantinya kita ada umpan balik. Nanti Pak Ketua nanti bagian fasilitasi, namanya kami Ketua Fasilitasi. Kalau Pak Ketum yang dilantik adalah forum. Jadi forumnya di timnya dikukuhkan. Kalau yang membuat fasilitasinya adalah Ketua Tim Fasilitasi. Ketua Tim Fasilitasi adalah untuk merekod bagaimana sistem pertanggungjawaban CSR seluruh teman-teman yang tergabung di POMI, baik yang masuk dalam struktur maupun yang tidak masuk dalam struktur. Formatnya nanti pelan-pelan kita akan sempurnakan. Ini sasaran pertama kita, dan tentu dengan sistem digital yang kita miliki akan memudahkan kita. Kenapa? Dengan Get Pass yang kita akan miliki tentu kontribusi besar. Provinsi juga tidak ada alasan lagi kenapa fungsi sosial mereka kuat untuk kita, apalagi yang menjadi masalah. Termasuk di semua lini kami akan membuatkan seperti ini.